Sekarang lagi ramai pembahasan tentang reputasi akun afiliator, yang dimana kalau misalkan reputasi akun afiliatornya itu jelek, berarti akun kita nggak bakalan dapat traffic yang banyak. Intinya bakalan ngalamin yang namanya itu stuck 200 view, ataupun nggak bakalan dapat traffic dari like. Itu juga katanya teman-teman ya, belum sepenuhnya itu tervalidasi. Makanya di video kali ini kita akan coba lihat apakah benar ucapan seperti itu bisa mempengaruhi akun afiliator kita. Kalau misalkan benar, apa yang harus kita lakukan? Nah, di video kali ini simpel sebetulnya ya. Yang akan saya bahas, kita akan ambil dulu produknya yang paling best seller pastinya di TikTok. Setelah itu kita akan coba untuk lihat siapa aja afiliator yang promosikan produk tersebut. Dan terakhir kita akan compare teman-teman ya. Kira-kiranya yang mempromosikan produk tersebut itu afiliator yang punya ulasan berapa aja poinnya. Apakah yang dua, yang satu masih bisa menghasilkan, berarti itu hoax teman-teman ya. Atau produk yang lagi best seller dipromosikan oleh akun afiliator yang punya rating 4 ke atas. Berarti ya bisa aja benar teman-teman ya. Jadi yuk langsung aja kita mulai bahas. Oke, di sini saya sudah siapkan satu gambar produk. Nah, kenapa saya ambil gambar produk ini? Karena di next videonya kita akan coba untuk bahas bagaimana caranya kita bikin konten dari gambar produk ini teman-teman ya. Tapi di sini kita fokusnya itu ke sini. Dan di faktor lain saya memilih gambar ini karena produk ini dibutuhkan oleh kategori pria juga ya. Dan di sini ada yang namanya itu penjualan terbaik nomor 2 di tas pinggang keren. Artinya ini adalah produk yang best seller dan kalian bisa lihat di sini. Di sini itu kurang lebih 10.000 produk terjual teman-teman ya. Artinya ini produknya itu udah best seller banget. Nah, ini poin-poinnya yang akan kita bahas. Jadi yuk langsung aja kita mulai bahas. Yang pertama kita cari dulu produknya di Kalodata. Untuk apa kita cari di Kalodata? Kita akan melihat berapa penghasilan dari produk ini dan kita juga akan lihat siapa aja afiliator dari produk ini. Jadi kita langsung aja masuk. Nah, di sini kita langsung aja masuk ke sini teman-teman ya, dan kita langsung klik di bagian produk. Dan di sini kita langsung aja cari, kalau nggak salah tadi kultur basic ya. Kita akan coba cari apakah ada gambarnya produknya ya. Oke, kultur basic. Kita akan coba carinya di sini teman-teman ya. Sesuai gambarnya itu kultur basic Yota bundling. Oke. Ini ada nggak ya di sini kultur basic Yota? Ada nggak ya? Nah ini ya teman-teman. Nah ini dia. Untuk pendapatannya itu 42 juta. Jadi kita langsung aja cek produknya dan siapa aja nih afiliator yang promosikan produk ini. Oke, ini untuk data penghasilannya kalian bisa lihat sendiri. Dan sebelum kita lanjut teman-teman ya, yang mau mencoba riset menggunakan platform Kalodata, kalian bisa memasukkan kode referral saya Adang24 biar bisa dapat diskon 10%. Oke? Nah, next kita langsung masuk teman-teman ya. Jadi di sini kurang lebihnya itu ada 9 kreator ya yang bisa kalian lihat selama 7 hari. Dan di sini ada yang namanya itu Bang Elnan ya di sini, sama yang Outfit the Day, sama Bang Tegar Gunaya juga. Ini untuk untuk 3 kreator. Kita akan coba cekin 3 kreator ini teman-teman ya. Dan selebihnya itu seperti ini ya. Penjualannya itu di bawah 50 ataupun 30 pieces ya dalam waktu 1 minggu. Coba kita filternya 30 hari aja deh ya biar enak teman-teman. Jadi siapa aja yang paling tertinggi afiliatornya. Kita akan ambil 3 orang aja teman-teman ya. Oke, seperti ini ya. Jadi sampai sini ya, sampai nomor 3 nih kita akan ambilnya. Dan ini untuk videonya seperti ini ya. Nanti kita lihat videonya deh teman-teman ya. Kita fokus dulu di sini. Oke, ini untuk produknya sesuai ya. Nah, langkah selanjutnya di sini kita langsung masuk aja ke bagian yang namanya itu TikTok Seller Center. Di bagian TikTok Seller Center kita bisa mencari siapa aja orangnya ya. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman ya, ada skor kreator. Ini bisa dibilang namanya itu reputasi akunnya ya. Nah, kita akan coba untuk lihat, kita masuknya itu ke bagian temukan kreator teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa cari siapa namanya. Sebentar, ini kita harus verifikasi dulu. Oke, seperti ini ya. Nah, kita kan ingin membuktikan bahwa kreator yang ada di sini teman-teman ya, yang ada di bagian ini, apakah rating ulasannya ataupun skor akunnya itu bagus di bawah 4 atau gimana. Kalau misalkan di bawah 4 masih ada yang menghasilkan, berarti ya bisa dibilang hoax teman-teman ya. Yang pertama kita cek dulu dari akun ini teman-teman ya, kita copy, terus kita cek di bagian sini. Oke. Nah, terus kita coba cari. Nah, ini dia ya orangnya. Nah, terus kita akan coba cari. Oke. Ini untuk akunnya itu 4.8 teman-teman ya. Dan ini pengikutnya 13.000, untuk kata tayangan itu 70.000. Berarti ini 4.8 masih dibilang bagus ya. Yang dimana 4.8 itu adalah reputasi yang paling bagus. Jangankan di akun affiliate, di toko aja itu udah bagus teman-teman ya. Oke, berarti yang pertama ini udah bagus ya. Oke, next yang kedua teman-teman ya. Di sini ada yang namanya itu outfit on the day ya 30. Kita langsung aja cek di sini teman-teman dan kita coba cari ada apa enggak ya. Coba kita cari di sini. Oke, ini ya. Ini reputasinya 2.9. Nah, ini nih ya. Ini 2.9 tapi produknya pengikutnya itu 16.000. Kayaknya ini nggak update ya untuk datanya. Coba kita lihat ya. Nah, ini dia pakai apa nih untuk
cara menghasilkannya gitu kan. Sedangkan di sini tuh nggak ada data sama sekali teman-teman tuh ya. Seperti ini. Nanti kita cek ya untuk akunnya teman-teman ya. Kita fokus dulu untuk next yang berikutnya. Ini ada satu nih yang akun kreator itu 2.9. Nah, kita langsung cek lagi teman-teman ya yang ini ya. Oke, seperti ini. Terus kita masukkan. Nah, kita coba cari. Oke, ini dia ada. Oke, ini 4.5 ya. Nah, berarti di sini kalau misalkan kita lihat dari 3 afiliator terbaik untuk produk ini, itu ada yang 4.8, ada yang 4.5, dan ada yang 2.9 teman-teman ya. Tapi yang 2.9 itu nggak bisa dilihat untuk kontennya. Nanti kita akan lihat ya. Jadi di sini kalau misalkan kita lihat dari bahasa ya, bukan bahasa dari orang-orang yang bilang kalau misalkan akun kita yang reputasinya jelek, mungkin di angka 2 mungkin ya teman-teman, itu gak bakalan bisa dapat penghasilan katanya ya. Sebetulnya bisa sih ya kalau misalkan diiklankan, cuman untuk konten kayaknya ya belum bisa diposting ya, karena mungkin TikTok itu ingin merekomendasikan afiliator yang aktif gitu kan, yang effortnya itu benar-benar gila gitu kan untuk bikin konten, sehingga ya bakal direkomendasikan seperti itu. Nah, di sini kita udah mengetahui teman-teman ya untuk akun affiliate-nya. Langkah selanjutnya di sini kita akan lihat dulu untuk yang ini ya, karena ini kan reputasinya itu 2.9. Kita pengen lihat seperti apa kontennya. Di sini kalau misalkan kita lihat dia belum bergabung sama MCN, berarti ini dia itu bangun sendiri teman-teman ya. Untuk pendapatannya seperti ini. Dan ini kita lihat dari tokonya. Oke, ini untuk dari kontennya. Nah, kontennya itu seperti ini. Dan ini kalau misalkan kita lihat untuk produknya, lipnya enggak. Oke, kita akan ambil kesimpulan untuk akun yang ini teman-teman ya, dari Bang Outfit on the Day ini. Dia ini fokus mempromosikan produk dari brand yang mungkin brandnya ini lebih ke Shopee Mall lagi, Mall TikTok teman-teman ya. Tapi ini random. Tapi kebutuhannya masih produk fashion pria gitu kan. Seperti contohnya di sini ya tuh. Ini ada baju, di sini juga ada sandal, di sini ada yang namanya itu yang kita bahas produknya teman-teman, ini juga baju. Tapi di sini dia itu punya satu angle yang dimana angle itu aja gitu kan. Jadi dia punya ciri khas. Ciri khasnya itu di bagian karpetnya teman-teman ya. Nah, ini produk yang yang punya penghasilan. Sebetulnya ini tuh mendapatkan view di angka 121 ribuan ya, dengan total pendapatan 6 juta. Dan komisinya kurang lebih ini kalau nggak salah itu 17%. Artinya dia bisa aja mendapatkan penghasilan dalam waktu 1 bulan untuk produk ini tuh di angka mungkin 600 sampai 700 ribu lah teman-teman ya. Nah, kita biar lebih validasi, kita coba cek aja teman-teman ya untuk akunnya seperti apa, apakah benar ada. Coba kita lihat dulu teman-teman ya. Di sini kita akan lihat. Oke. Nah, ini dia ya, 1 juta sekarang. Bayangin ya, kita lihat. Oke, 3000 like teman-teman ya, 20 komen dan 122 save. Nah, ini untuk komentarnya, ini lebih ke target marketnya, dan mungkin ada 2 faktor ya. Yang pertama bisa aja ini diiklankan, bisa aja ini pure dari trafficnya teman-teman ya. Tapi menurut saya ini bagus banget untuk kontennya, untuk konsepnya itu seperti ini, bagus, semuanya itu full seperti ini ya, nggak ada yang dirubah, kayak semacam punya identitasnya ataupun punya ciri khasnya. Nah, itu ya teman-teman. Jadi untuk yang 2,9 kalau misalkan kita lihat tadi ya, untuk rating ulasannya ini bagus dan kontennya itu seperti itu, punya ciri khas. Nah, kita akan lihat yang ulasan itu 4.8 dan 4.5. Nah, kalau misalkan kita cek di sini teman-teman ya, untuk Bang Ernest ini ya, kita cek ya untuk akunnya. Di sini untuk kontennya kita lihat dulu ya, untuk videonya seperti ini. Oke, ini hampir sama sebetulnya. Apakah dia main live? Coba kita lihat, dia tidak main live teman-teman ya. Dia fokus mempromosikan produk, dan produk ini sama seperti yang tadi, yaitu produk pria. Tapi di sini ada produk yang diiklankan. Nah, kalau yang tadi kan kita lihat itu nggak diiklankan ya. Tapi nggak tahu nih teman-teman ya, bulan sebelumnya apakah diiklankan atau enggak. Tapi yang ini diiklankan. Bayangkan produk yang ini diiklankan teman-teman ya. Ini sama ya kalau nggak salah. Coba kita cek dulu. Iya sama ya. Ini sama teman-teman tuh ya. Dia mengiklankan kurang lebih 6 hari dan dia mendapatkan rasio 47% ya. ROAS-nya itu 2%, dan dia terbilang nggak boncos. Kenapa bisa dibilang nggak boncos? Karena biaya iklan itu cuma 9 juta aja, dan dia mendapatkan pendapatan 100 juta. Kalau misalkan pendapatan 100 juta kita compare 10%, berarti kurang lebihnya dia mendapatkan komisi sekitaran 10 juta. Gimana nih? Menarik nggak teman-teman ya? Jadi di sini untuk afiliator ya, yang mungkin reputasinya 4.8 dan yang lainnya teman-teman ya, ini ada dorongan juga dari iklan. Jadi gini maksudnya, kalau misalkan view kita itu nggak naik teman-teman ya, sulit naik, coba aja iklan gitu kan. Diiklanin juga nggak bakal rugi, yang dimana mungkin teman-teman nggak dapat closing, bisa aja dapat traffic, bisa juga dapat follower kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan stuck, jangan didiemin, dan jangan juga untuk terus spam video. Menurut saya ya, ini pandangan saya pribadi, coba diiklankan satu produk yang dimana produk ini tuh bakalan bagus. Dan kalau misalkan saya lihat rata-rata produk yang punya
titel, yang dimana titelnya itu penjualan terbaik gitu kan, ataupun yang sedang tren, ataupun yang yang disukai terbanyak teman-teman ya, itu kalau misalkan kita iklankan, ini menurut pandangan saya pribadi, itu bakalan bagus kontennya teman-teman ya. Jadi yang dimana closing itu bakal gede gitu kan. Contohnya itu seperti ini ya, dia iklankan gitu kan dengan total biaya 9 juta kurang lebih dari 6 hari, dia mendapatkan kurang lebihnya itu 103 juta, dan kalau misalkan kita compare ke komisinya itu kurang lebih ya dia bisa dapat 10 juta kayak gitu ya. Nah, kita lihat yang terakhir yang ini ya. Kita coba lihat teman-teman ya. Yang terakhir ini untuk pendapatannya seperti ini, dan coba kita lihat untuk kontennya seperti ini. Dan ini juga sama diiklankan. Jadi untuk rating akun yang 45 dan 48 untuk kategori produk sling bag ataupun tas pria teman-teman ya, ini dua akun itu diiklankan, sedangkan yang tadi itu tidak diiklankan. Nah, gimana menurut teman-teman? Jadi seperti itu ya, gimana caranya kita mengecek apakah akunnya itu bakal bagus ataupun enggak ya. Jadi kayak gitu. Next, kita akan coba bahas di video selanjutnya teman-teman ya. Ini kan baru cuma 1 kali ya, dan belum sepenuhnya valid nih, soalnya kan ada juga yang 2.9 tapi bisa mendapatkan penghasilan, dan yang 4.5 sama 4.8 sama menghasilkan, cuma dibantu oleh iklan. Kita akan lihat beberapa produk yang lainnya apakah sama ataupun enggak. Jadi ini pastinya seru banget ya. Nah, jadi itu saja mungkin teman-teman ya. Kalau misalkan kita ambil dari sebuah kesimpulan, nggak semua akun yang mungkin reputasinya 3 ke bawah gitu kan, itu nggak bisa mempromosikan produk dan tidak bisa menghasilkan. Salah satu buktinya di video ini itu masih bisa menghasilkan. Jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang daftar seller center untuk mengecek akun teman-teman gitu kan, apakah bagus reputasinya, apakah enggak, jangan dulu pesimis kalau misalkan dapat rating akun 2.9 ataupun 3.0 teman-teman ya. Bikin dulu kontennya, terus coba iklankan, dan saya yakin itu akan ada penghasilan kayak gitu ya. Jadi itu saja mungkin di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan saya Adang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.